Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Indra Cahya, SE, ME, MAK, dosen pada program studi akuntansi S1, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang, dengan NIDN 0430127504. Selain mengampu mata kuliah, saya juga mengemban amanah sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen untuk menggambarkan proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa. Mata kuliah yang saya ampu adalah analisis laporan keuangan dengan kode AK 050403. Berbobot 3 SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester 5. Materi yang saya pilih untuk dibahas adalah rasio nilai pasar dan penilaian saham, yang sesuai rencana pembelajaran semester berada pada pekan ke-7 dan merupakan bagian dari sub CPMK ke-7 mata kuliah ini. Izinkan saya memberi gambaran singkat mengenai mata kuliah ini. Analisis laporan keuangan membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan untuk menilai kinerja, kondisi, dan prospek suatu perusahaan sebagai dasar pengambil keputusan. Cakupannya bergerak dari kerangka laporan keuangan, keterkaitan antar laporan, analisis common size dan tren, kemudian analisis rasio mulai dari likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, hingga rasio pasar. Dilanjutkan analisis DuPont, analisis arus kas, analisis kredit, deteksi manipulasi laporan keuangan, sampai proyek dan estimasi nilai perusahaan. Mata kuliah ini mensyaratkan mahasiswa telah lulus pengantar akuntansi dan manajemen keuangan. Materi pekan ini menempati posisi yang khas. Dalam rangkaian analisis rasio, kita menapaki 5 tahap: likuiditas untuk menilai kemampuan jangka pendek, aktivitas untuk efisiensi aset, solvabilitas untuk resiko pendanaan, profitabilitas untuk kemampuan berlaba, dan terakhir rasio nilai pasar, yaitu penilaian oleh pasar. Jadi rasio pasar adalah tahap akhir yang menjembatani kinerja internal perusahaan dengan bagaimana pasar menghargainya. Inilah satu-satunya kelompok rasio yang memasukkan harga saham sebagai salah satu unsur perhitungannya. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada tahap ini sesuai RPS adalah mahasiswa mampu menganalisis rasio nilai pasar dan indikator penilaian saham serta mengaitkannya dengan keputusan investasi dan kinerja perusahaan. Kemampuan ini berada pada ranah kognitif menganalisis atau C4 dan menopang capaian pembelajaran mata kuliah kedua dan ketiga yang bermuara pada capaian pembelajaran lulusan pada rumpun manajemen keuangan dan investasi. Ketercapaiannya saya ukur melalui 3 indikator. Pertama, ketepatan menghitung rasio nilai pasar, yaitu earning per share, dividend payout ratio, price earning ratio, dan price to book value. Kedua, ketepatan mengaitkan rasio pasar tersebut dengan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, ketepatan menyimpulkan implikasinya bagi keputusan investasi. Materi pembelajaran pekan ke-7 ini saya susun ke dalam 4 rasio inti dan keterkaitannya. Pertama, earning per share atau laba per saham, yang menunjukkan laba yang menjadi hak setiap lembar saham biasa dan menjadi pondasi bagi perhitungan price earning ratio. Kedua, dividend payout ratio, yang mengungkap kebijakan dividen dan secara tidak langsung menunjukkan tahap siklus hidup perusahaan. Apakah tergolong perusahaan mapan atau perusahaan yang sedang bertumbuh. Ketiga, price earning ratio, yang mencerminkan ekspektasi pasar atas pertumbuhan laba di masa depan. Dan yang keempat, price to book value, yang menilai harga saham terhadap nilai bukunya. Keempat rasio ini tidak berdiri sendiri. Saya tekankan kepada mahasiswa satu hubungan kunci, yaitu bahwa price to book value sama dengan price earning ratio dikalikan return on equity. Hubungan ini memperlihatkan bahwa
penilaian pasar terhadap sebuah saham pada akhirnya ditentukan oleh valuasi atas labanya dan oleh seberapa produktif ekuitasnya. Sehingga materi pekan ke-7 ini tersambung langsung dengan analisis profitabilitas dan DuPont yang telah dipelajari sebelumnya. Dari sisi sistem pembelajaran, mata kuliah ini dirancang berbasis outcome-based education dengan pendekatan student-centered learning dan dilaksanakan secara bauran antara tatap muka dan daring melalui learning management system. Metode utama yang saya pilih untuk pekan ke-7 ini adalah case method. Mahasiswa tidak sekedar menerima rumus, tetapi diajak menganalisis data kinerja untuk menarik kesimpulan. Untuk membangun pemahaman secara bertahap, saya awali dengan penjelasan konsep tiap rasio. Lalu saya lanjutkan dengan sebuah studi kasus perhitungan. Perlu saya sampaikan bahwa angka-angka pada studi kasus ini merupakan ilustrasi atau contoh semata, bukan data dari perusahaan terbuka. Dan sengaja saya rancang agar mahasiswa dapat melihat dengan jelas bagaimana angka laba, dividen, ekuitas, dan harga saham diolah menjadi kesimpulan yang bermakna. Pemilihan metode kasus ini bertujuan agar kemampuan menganalisis pada ranah C4 benar-benar terlatih, bukan sekedar menghafal. Untuk mendorong partisipasi aktif, saya membangun interaksi melalui pertanyaan pemantik di setiap tahap perhitungan, diskusi atau hasil analisis studi kasus, serta forum diskusi asinkron di LMS agar mahasiswa dapat saling menanggapi temuan masing-masing. Saya arahkan mahasiswa untuk tidak berhenti pada satu angka, melainkan berdiskusi membandingkan rasio sebuah emiten dengan rata-rata industri dan dengan data historisnya, sehingga kesimpulan mengenai saham yang undervalue, wajar atau overvalue lahir dari penalaran, bukan dari satu nilai tunggal. Dari sisi asesmen, ketercapaian sub CPNK ini saya rancang untuk dinilai melalui dua teknik yang saling melengkapi. Teknik tes berupa kuis yang dikerjakan mahasiswa secara mandiri dan asinkron melalui LMS di luar jam tatap muka, dengan penilaian berpedoman pada kunci jawaban dan pedoman penskoran yang telah saya siapkan. Adapun teknik non-tes berupa observasi partisipasi selama diskusi dengan kriteria rubrik partisipasi. Bobot penilaian sub CPNK ini adalah 5% dari keseluruhan mata kuliah. Mengingat keterbatasan durasi video, pelaksanaan kuis tersebut tidak saya tampilkan maupun bahas dalam rekaman ini, karena memang dikerjakan secara terpisah melalui LMS. Pada video ini saya memusatkan penyampaian pada penguasaan konsep dan analisis studi kasus. Sebagai tindak lanjut, mahasiswa diberi latihan mandiri untuk memilih satu emiten di Bursa Efek Indonesia, menghitung keempat rasio tersebut, membandingkannya dengan emiten sejenis, dan menyimpulkan implikasi investasinya. Disinilah saya mengintegrasikan nilai etika dan integritas sejalan dengan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan yang menjadi ciri institusi kami, bahwa analisis harus menggunakan data yang andal dan menghindari kesimpulan yang menyesatkan, karena objektivitas kita melindungi para pengguna informasi keuangan. Demikian gambaran mengenai delivery, interaction, dan assessment untuk materi rasio nilai pasar ini. Selanjutnya, saya akan menayangkan rekaman proses pembelajaran di kelas untuk materi tersebut. Berikut penjelasan selengkapnya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas pertemuan ke-7, yaitu rasio nilai pasar dan penilaian saham. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih, sebelumnya itu rasio apa saja yang pernah kita pelajari di babak sebelumnya? Mungkin ada yang tahu di sini?
Ya, Fitri coba apa? Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya itu rasio yang dibahas itu likuiditas, akuiditas, solvabilitas dan rasio profitabilitas. Ya, nah teman-teman, betul tidak? Oh ya, oke terima kasih. Nah sekarang di pertemuan ke-7 nih, berarti sebentar lagi apa? UTS ya. Nah pada pertemuan ke-7 ini kita meningkat lagi. Kita akan membahas mengenai rasio nilai pasar dan penilaian saham. Nah, rasio yang dibahas dalam pertemuan kita kali ini adalah EPS, ya, DPR, PER dan PBB. Nah, apa itu nanti saya jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Oke, sesuai dengan RPS kita dalam sub CPNK 7 ya, yaitu menganalisis rasio nilai pasar dan indikator penilaian saham serta mengaitkannya dengan keputusan investasi dan kinerja perusahaan. Nah, kalian nanti kalau beli saham nih, kalau beli saham sekarang jangan asal-asalan nih, jangan karena FOMO ikut-ikutan, ya kan? Nah, masalahnya kan itu uang kita ya. Nah, kita jangan ikut-ikutan teman. Nah, sekarang kita harus bisa melakukan analisa. Nah, di sini kita ini sebenarnya analisa fundamental, ya. Nah, indikatornya apa aja? Nah, yang pertama ketepatan menghitung rasio nilai pasar ya. Ya seperti tadi ada EPS, DPR, PER dan PBB. Yang kedua, ketepatan mengaitkan rasio pasar dengan kinerja perusahaan. Makanya disebut dengan analisa fundamental itu ya, karena kaitannya dengan kinerja perusahaan. Nah, yang ketiga, ketepatan menyimpulkan implikasi bagi keputusan investasi. Jadi kita kesimpulannya kita mau beli saham itu atau enggak gitu. Jadi sekarang jangan karena ikut-ikutan ya, kita harus bisa menganalisanya. Apalagi kita sudah belajar di bab pertemuan sebelumnya mengenai rasio-rasio di luar rasio ini ya, seperti tadi yang dikatakan Fitri, rasio likuiditas, profitabilitas dan lain-lain ya. Oke. Nah ini yang tadi yang dijawab oleh teman kalian ini itu likuiditas. Itu berarti kita fokus kemampuan jangka pendek ya. Nanti juga kalian bisa nih kalau nanti skripsi nih, nah kalian mau fokus di mana? Nah, di likuiditas atau aktivitas ya. Kalau aktivitas kan efisiensi aset ya, yang sudah saya jelaskan. Solvabilitas, resiko pendanaan ya. Jadi kita tuh berarti hutang ya, salah satu contohnya itu hutang. Terus profitabilitas itu kemampuan berlaba. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai rasio nilai pasar, gitu ya. Nah ini ya 4 rasio yang dibahas ada IPS itu apa? Earning per share. Kalau DPR? Nah, terus kalau PER, price earning ratio, dan PBB? Nah minimal 4 rasio ini kalian pahami nih. Ini penting banget. Siapa lagi? Ya ada ekuitas, terus di dividen. Nah dengan harga saham di bursa. Nah harga saham itu kalau kita bursanya apa ya? Nah, bursa efek Indonesia. Nanti kalian kalau misalkan skripsi ya sering lihat itu data di bursa efek Indonesia, gitu ya. Nah jadi ini ada 2 nilai nih, ya nilai buku dan nilai pasar. Gitu ya. Jadi kita bandingkan antara nilai buku dengan nilai pasar. Ya, nilai buku berarti apa? Ya, laporan keuangan. Yang pertama yaitu earning per share atau laba per saham. Nah, ini yang IPS ya. Nah, ini rumusnya. Berarti laba bersih. Nah, kalian gampang tinggal lihat di laporan keuangan laba bersihnya. Nah, dikurangi dividen preference dulu. Jadi kalau dividen preference itu bukan saham biasa, jadi itu diberikan hak memperoleh dividen terlebih dahulu. Karena kita kan bicaranya saham biasa ya. Jadi ada mungkin ada investor yang dia minta
nggak mau saham biasa, dia maunya pakai saham preferred. Jadi harus dikurangi dividen preferred dulu, baru dibagi rata-rata saham biasa ya, saham biasa beredar. Nah, kalau cara bacanya bahwa IPS itu menunjukkan laba yang menjadi hak setiap lembar saham biasa tentunya ya, yaitu IPS adalah fondasi bagi PER. Nanti habis IPS kita masuk ke rasio PER ya. Iya ya. Nah, kalau nanti jangan khawatir ada contoh hitungannya, tapi sekarang yang penting tahu dulu ya rumus-rumusnya. Nah, nanti kalau IPS-nya tinggi atau naik, berarti laba per lembarnya tuh besar gitu ya. Berarti apa? Kalau laba kita kalau beli saham nih, cari labanya yang di mana? Yang tinggi ya. Tapi mungkin ada tinggi itu gimana ya? Tahunnya tinggi dari mana? Ya? Ya laba bersih nih, laba bersih. Kan laba bersih di tahun sekarang dengan di tahun sebelumnya ya biasanya beda ya. Nah, kita ngelihatnya dia bagus kalau gimana? Kalau naik berarti kan. Jadi mungkin bahasanya itu bertumbuh, grow ya. Jadi kalau labanya itu bertumbuh, jadi kita bandingin nih, ya paling biasanya 3 tahun lah misalkan ya. Dalam 3 tahun itu gimana nih? Per lembarnya itu misalkan tahun sekarang Rp250 per lembar. Tapi kemarin 200, itu bagus ya? Per lembarnya. Berarti naik ya? Dari per lembar 200 menjadi 250. Berarti kan naik kan? Jadi apalagi kalau naik terus, wah enak tuh kalau grafiknya naik terus. Berarti kan perusahaan bertumbuh ya. Nah, kira-kira menarik nggak perusahaan itu? Menarik lah, menarik kan. Jadi kita, ini bagus nih, dia bertumbuh terus. Tapi kalau labanya turun, ya biasanya EPS juga turun kan? Gitu. Oke, paham ini ya, EPS ya. Oke. Ya udah tinggal dibagi 509 kan laba bersihnya ya. Ketemulah angka 30%. 30% itu udah termasuk bagus ya. Termasuk tinggi lah ya. Jadi 30% laba itu diambil 30% untuk dibagikan ke investor. Sesuai dengan jumlah lembar sahamnya ya. Kalau yang 10% itu lebih bagus juga sih. Apalagi 30% ya. Ada juga yang bagian 2% ada. Yang bagian 5% ada. Nah, kalau 30% itu udah wow banget lah ibaratnya. Baru PER kan, seperti saya bilang PER itu 10 sampai 15 kali. Nah, kalau ini berapa? Oh, ini maksudnya nih, ini hampir sesuai dengan pada umumnya ya. Jadi PER itu apa? Berarti kan harga saham dibagi IPS. Ya, IPS-nya berapa? 250. Nah, ketemunya 10 kali. Sesuai kan, kalau standarnya 10 sampai 15, berarti dia itu wajar lah ya. Nah, yang terakhir price to book value, berarti harganya kan 2.500 harga sahamnya ya. Book value-nya berapa? 1.000 ya, berarti dari mana 1.000-nya? Coba jangka nggak? Book value-nya kenapa 1.000? Tadi apa rumusnya book value? dikali nilai. Iya, atau ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Ekuitasnya berapa? 2.000. Jumlah saham beredarnya? 2 miliar. Jadi 1.000 ya. Gitu. Jadi baru ketemu tuh 2.500 dibagi 1.000 adalah 2,5 kalinya. Jadi ya termasuk tinggi ya. Karena kan 2,5 kalinya dari nilai bukunya. Gitu loh. Kira-kira dibeli nggak? Ya tergantung juga ya. Kalau kita yakin dia akan naik terus ya beli. Tapi kalau kita nggak yakin, pakai kinerja yang lain, jangan dulu deh, misalkan gitu ya. Jadi setiap investor itu beda-beda. Saya akan beli saham itu kalau kinerjanya bagus, tapi PBB-nya mendekati 1, ada yang begitu. Tiap investor itu beda-beda ya. Kayak ini, mudah-mudahan dengan contoh perhitungan ini kan kalian lebih paham ya. Ya. Oke, mungkin sebelum tugas nih, ada tugas seperti biasa ya.
assessment. Mungkin ada pertanyaan? Pak, kalau per sebuah saham itu tinggi, berarti sahamnya itu mahal dan sebenarnya tidak dibeli ya? Oh ya, ya pair berarti ya. Nah, kita lihat langsung balik ke ini ya. Nah, pair tinggi. Oh, kalau pair tinggi nggak usah dibeli gitu, nggak usah gitu ya, masih ya. Nah tadi sebenarnya tergantung investornya ya. Kalau dia merasa yakin labanya terus bertumbuh, ya dia biasa beli. Gitu loh. Jadi belum tentu kalau pair tinggi dihindari ya. Gitu. Memang investor ini memang tipenya beda-beda. Ada yang berani banget, ada yang agresif. Nah, agresif itu dia tuh yakin banget nih pasti akan naik terus. Ya tadi kayak Nvidia kan. Setiap tahun dia labanya itu bertumbuh terus. Jadi investor-investor Amerika itu tetap beli aja walaupun harganya naik terus. Gitu loh. Gitu ya. Paham nggak sih? Ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Siapa dulu? Oh ya, boleh. Sini dulu. Amel dulu ya. Oh, boleh sini dulu silakan. Saya mau nanya materi ini itu termasuk analisis fundamental, sebenarnya bedanya dengan analisis Analisis fundamental dengan analisis teknikal. Oh, di sini kita memang tidak ngebahas teknikal ya. Jadi tadi bagus pertanyaan Siti, Pak, ada namanya analisis teknikal. Jadi kita saya ulang lagi ya, kita ini analisis fundamental berasal dari kinerja perusahaan. Ya tentunya kan dari laporan keuangan. Tapi kalau analisis teknikal itu bukan dari laporan keuangan, tapi dari apa? Pergerakan saham. Jadi biasa gini kesimpulannya, kalau fundamental itu biasanya jangka panjang karena kinerja kan. Nah kalau jangka pendek itu nggak ngeliat kinerja dia, biasanya lihat aja. Jadi ada namanya disebut trader. Trader itu harian, jadi dia lihat, wah harga mau naik nih, dia beli. Kalau harga turun dia nggak akan beli. Ya kita, cuman kalau trader ini harus ngeliatin terus harga saham, gitu. Nah tapi ada juga yang punya pendapat tetap dikombinasi keduanya. Jadi dia lihat juga fundamental, tapi dia juga teknikal. Jadi paham ya? Jadi fundamental itu dari kinerja perusahaan. Kalau teknikal itu cukup dari pergerakan harga saham. Nah, kalau bisa, kalau ada juga yang kombinasi keduanya, tergantung investornya. Oke, sini. Ya. Ada lagi? Ya. Saya masih bingung nih Pak untuk menghitung nilai buku sahamnya itu di dalam PDF itu bagaimana? Lalu juga untuk jumlah saham yang beredar itu untuk melihat datanya itu di mana Pak? Ini yang price to book value ya? Iya. Oke, saya ini ya, price. Yang ini maksudnya? Iya. Maksudnya apa tadi, jumlah saham beredar ya? Iya. Ada yang tahu jumlah saham beredar tuh datanya di mana? Iya, terutama di mana? Di report biasanya Pak. Ada report, ada lagi? Ada pendapat lain? Bursa saham juga bisa. Ya, nah di laporan keuangan itu biasanya di mana? Ya betul, catatan laporan keuangan, terutama yang ekuitas. Jadi laporan keuangan itu ada catatan laporan keuangannya, tidak hanya laporan keuangannya, tapi ada ini sampai tebel ya. Itu ada tuh jumlah saham beredar. Nanti pas skripsi pasti kalian akan ini deh, akan jadi kamera situ ya. Melihatnya tidak hanya laporan keuangan, tapi catatan laporan keuangan kalian lihat juga, terutama kalau dia menghitung price to book value. Benar ya? Oke. Mungkin terakhir ya, ada lagi? Saya Pak. Ya silakan. Tanya Pak di yang DPR. Oh DPR, kenapa DPR? Kalau misalkan DPR-nya itu rendah, terus dividennya kecil, apakah itu pertanda perusahaan itu punya kinerja yang atau perusahaan itu sehat atau tidak? Oh gitu, yang DPR ini ya. Ya. Tadi apa gimana? Coba diulang. Kalau Misalkan DPR rendah, terus dividennya kecil, apakah itu pertanda perusahaan itu tidak sehat atau gimana Pak? ya mungkin ada, oh dia DPR-nya rendah nih, berarti nggak sehat lah. Tapi bagi dividennya kecil gitu. Kira-kira berarti ini perusahaannya nggak bagus gitu. Ya belum tentu ya. Jadi kalau dia itu bagi dividen,
Jadi kita lihat perusahaannya nih, itu suka kita lihat kan setiap perusahaan itu ada ke depannya gimana ya, prospek ke depannya itu suka ada ya di dia selalu update ya. Lihat di berita-berita juga kita kan, kalau perusahaan itu ternyata bagi dividen kecil karena dia mau ada ekspansi. Nah, ini sebenarnya kan bukan karena dia buruk ya, justru karena dia bertumbuh. Jadi dia ekspansi, mungkin banyak proyek atau buka cabang kan perlu dana tuh. Ya karena perlu dana, ya pakai dana daripada pinjam dana bunga kan, lebih baik pakai modal sendiri ya. Dan cuman konsekuensinya si investor berkurang gitu ya. Tadinya dapat dividen berapa persen dikurangi karena untuk ekspansi, jadi tidak apa-apa ya. Gitu, karena perusahaan itu ingin bertumbuh, jadi dia ekspansi. Oke, saya cukup ya untuk 4 pertanyaan. Oke, seperti biasa kita ada penugasan assessment ya. Nah ya, nanti itunya kalian seperti biasa dijawabnya di daring ya, di daring. Tapi kalian itu dulu kuasai dulu rumus-rumus yang tadi. Nanti di soalnya itu nanti kalian harus cari lapor keuangan dari satu emiten. Nah, kan kita ada grup nih. Nah, di grup itu ya kalian ini jangan sama lah perusahaannya. Jadi kalian masing-masing punya mana nih yang mau dianalisa. Nah, kalian tadi di grup tuh perusahaannya harus beda ya. Nah, kalian hitung. Nah, nanti ada perintahnya di LMS ya. Itu tinggal kalian kerjakan apa itu masing-masing rasionya. Ya paham ya? Oke, terima kasih untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.